Halo, pada video kali ini kita bakal bahas mengenai body dysmorphic disorder atau yang lebih sering dikenal sebagai body dysmorphia. Nah, jadi pada video kali ini kita bakal bahas body dysmorphia secara cepat aja. Jadi di awal-awal tentu aja aku bakal ngenalin kalian dulu ke body dysmorphic disorder tuh sebenarnya apa sih. Lalu nanti di akhirnya aku bakal ngaitin antara gangguan body dysmorphic disorder ini sama gangguan lain yang sebelumnya kita udah pernah bahas, yaitu OCD. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi, untuk paham mengenai body dysmorphia ini, atau body dysmorphic disorder, kita harus paham dulu nih sama arti dari kata dysmorphic. Nah, jadi, dysmorphic itu, artinya itu adalah perceived abnormality. Perceived abnormality. Perceive itu yang dipersepsikan oleh diri kita sendiri, lalu abnormality itu artinya kelainan. Nah, kalau kita translate perceive abnormality ini jadi bahasa Indonesia yang simple, kita dapat definisi ini. Jadi dysmorphic itu dalam bahasa Indonesia adalah kelainan yang dipersepsikan oleh diri kita sendiri. Nah, lalu gangguan yang kita bahas pada video kali ini itu kan namanya body dysmorphia atau body dysmorphic disorder. Nah, arti dari kata body dysmorphic itu apa? Ya gampang. Ya artinya adalah kelainan fisik yang dipersepsikan oleh diri sendiri. Body itu kan artinya badan, dan badan itu maksudnya bisa ditranslate lagi jadi kata fisik gitu secara formalnya. Jadi ya udah, kelainan fisik yang dipersepsikan oleh diri sendiri. Maksudnya dipersepsikan oleh diri sendiri itu apa? Maksudnya adalah yang lihat kelainan fisiknya itu adalah diri kita sendiri. Orang lain nggak ngelihat apa yang kita lihat gitu. Kelainan yang kita lihat tuh cuma ya ada di kepala kita doang yang lihat. Misalnya contohnya kayak gini. Contohnya, anggap si wanita ini memiliki body dysmorphia. Dia badan aslinya bentuknya kayak gini. Badannya masih kelihatan slim dan normal looking gitu. Namun saat dia ngeliat ke cermin, waktu dia lihat ke cermin, dia seolah-olah ngelihat badannya itu beratnya itu rasanya salah gitu. Dia punya berat badan yang salah gitu. Dia ngerasa bahwa ya badannya itu lebih besar dibanding yang seharusnya. Itu kan persepsi dia sendiri doang. Saat orang lain ngelihat badan dia, ya badannya kelihatannya normal aja, manusia normal gitu. Nggak overweight, nggak apa, tapi normal. Nah gitu. Nah ini yang udah ku tulis di sini itu merupakan definisi informal yang ku buat sendiri. Nah, jadi kita harus bahas mengenai definisi formalnya. Nah, jadi definisi formal dari body dysmorphic disorder itu adalah preokupasi berlebihan terhadap perceived physical abnormality. Dan satu hal yang mau aku tambahin dari gangguan body dysmorphia ini adalah dia merupakan salah satu gangguan dari kategori obsessive compulsive and related disorders di DSM-5. Gara-gara body dysmorphia itu mirip banget gejalanya sama OCD. Nah, miripnya itu di mana? Nanti bakal aku bahas, tapi for now tahu aja bahwa definisi formal body dysmorphia itu adalah preokupasi berlebihan terhadap perceived physical abnormality, terhadap kelainan fisik yang dipersepsikan oleh diri kita sendiri. Nah, jadi kalau boleh ku simpelin lagi gangguan ini dengan kata-kata yang sangat-sangat mudah untuk dipahami, inti dari gangguan ini adalah kelihatannya aneh, tapi aslinya mah enggak. Kelihatannya aneh itu maksudnya ngerujuk ke bagian badan ya, ke bagian badan yang kita punya gitu. Misalnya kayak lengan, berat badan, rambut, kulit, dan lain-lain. Nah, persepsi salah ini, persepsi yang tadi udah aku bilang, itu sangat-sangat mengganggu fungsi psikologis dan sosial pengidapnya. Gara-gara body dysmorphia ini ngebuat pengidapnya itu buang-buang waktu. Buat pengidapnya itu ngejauhin teman-temannya sendiri. Kenapa buang-buang waktu? Karena seringkali orang yang punya body dysmorphia itu buang-buang waktu di depan cermin gitu. Ngeliatin muka sendiri, nyolek-nyolek bagian badan yang dia anggap tidak perfect atau atau jelek atau enggak atau salah gitu. Nah, lalu kenapa jauhin teman sendiri? Gara-gara banyak dari pengidap body dysmorphia ini yang ngerasa malu sama bagian badannya itu. Dia ngerasa bahwa orang lain itu bisa ngelihat bagian badan yang dia anggap aneh atau jelek gitu. Oleh karena itu, mereka akan berusaha untuk ngejauhin orang lain supaya mereka nggak dijudge gitu. Nah, selanjutnya aku mau bahas mengenai preokupasi. Sebenarnya preokupasi itu apa sih? Nah, jadi tadi kan aku bilang ya, kalau body dysmorphic disorder ini memiliki definisi formal sebagai berikut. Preokupasi berlebihan terhadap perceived physical abnormality. Preokupasi itu apa? Nah, disinilah aku bakal bahas mengenai preokupasi tersebut.
Dan saat aku bahas ini, di slide ini, aku bakal jelasin ke kalian juga, aku bakal narik garis merah antara OCD, antara Obsessive Compulsive Disorder, dengan Body Dysmorphic Disorder. Mereka berdua memiliki kesamaan, dan kesamaannya adalah di sini, di bagian preokupasi. Jadi, preokupasi itu terdiri dari dua hal. Hal pertama itu adalah obsesi, dan hal kedua itu adalah kompulsi. Obsesi ini merupakan pikiran mengganggu yang individu ingin hilangkan, tapi susah. Jadi intinya ini intrusive thoughts, pikiran yang nggak bisa keluar dari kepala kita, padahal kita mau pikirannya ini keluar gitu. Lalu kompulsi. Kompulsi itu adalah perilaku mengganggu yang dilakukan individu untuk memuaskan atau menghilangkan obsesinya. Untuk menghilangkan intrusive thoughts-nya. Nah, kalau kalian udah nonton videoku yang sebelumnya, ini kan maksudnya ini gejala dari OCD kan? Gejala dari Obsessive Compulsive Disorder kan? Gejala dari gangguan yang udah aku bahas di video sebelumnya gitu. Nah, terus ini hubungannya sama Body Dysmorphic Disorder itu apa? Nah, jadi pada pengidap Body Dysmorphia, mereka itu juga memiliki dinamika obsesi kompulsi. Mereka itu punya pikiran yang mengganggu atau intrusive thoughts, lalu selanjutnya mereka melakukan kompulsi, mereka melakukan perilaku yang mereka pikir bakal dapat memuaskan obsesi atau menghilangkan obsesinya. Nah, jadi dalam kasus body dysmorphia, pikiran yang mengganggu ini adalah mengenai kesalahan pada bentuk fisik badan, atau kejelekan pada bentuk fisik badan, atau kelainan pada bentuk fisik badan. Selalu ujung-ujungnya bentuk fisik badan. Itu obsesi mereka. Mereka ngerasa kalau hidung mereka terlalu besar, atau mereka merasa bahwa jerawat mereka terlalu banyak di muka mereka, atau mereka merasa bahwa otot mereka terlalu kecil gitu. Nah, lalu kompulsinya itu adalah perilaku yang berusaha untuk memuaskan atau menghilangkan gitu, atau mengafirmasi obsesinya. Nah, jadi perilaku kayak bercermin misalnya. Mereka bercermin berjam-jam depan cermin, gara-gara ya ngeliatin jerawat mereka, lalu terobsesi sama jerawat mereka sendiri. Padahal mereka ngerasa bahwa jerawatnya jelek banget atau banyak banget. Padahal jerawatnya itu kelihatan normal aja gitu, nggak banyak-banyak banget aslinya. Lalu di sini ada kamuflase atau makeup atau nyisir terutama sih yang bagi orang yang punya obsesi terhadap rambutnya ada balding atau membotak. Mereka nyisir berkali-kali berjam-jam buat nutupin kebotakan mereka, padahal aslinya nggak terlalu botak. Lalu juga ada kompulsi berupa olahraga secara berlebihan. Nah, ini biasanya exclusively ada di cowok doang. Gara-gara ada satu body dysmorphia, satu tipe body dysmorphia yang namanya muscle dysmorphia atau dysmorphia otot, yang dimana itu mereka itu punya obsesi bahwa otot mereka terlalu kecil nih. Gue udah olahraga tapi ototnya masih terlalu kecil. Oleh karena itu mereka ngelakuin kompulsi berupa olahraga secara berlebihan. Dan biasanya ini hanya di cowok doang, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir mau aku bahas di sini adalah lokasi dysmorphia. Lokasi badan ya maksudnya. Lokasi mana sih yang orang-orang dysmorphia ini sering kali fokuskan gitu, sering kali obsesiin. Nah, jadi lokasi yang sering jadi target dysmorphia itu adalah kulit gitu. Jadi dari 200 orang pada penelitian mereka yang udah aku cite di sini, 80% dari 200 orang ini punya dysmorphia kulit gitu. Ngerasa bahwa kulit mereka itu rasanya salah. Ngerasa bahwa kulit mereka itu nggak cakep gitu. Lalu selanjutnya ada rambut dengan persentase 58%. Lalu ada hidung, lalu ada perut, lalu ada gigi, lalu ada berat badan, lalu ada yang lain-lain. Kalian bisa lihat persentase lengkapnya langsung di penelitian mereka. Atau kalian bisa ngelihat di buku sumber yang udah ku cantumin di deskripsi video ini. Thank you.